Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 15 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Rapriel Singarimbun. Kepada Saudara Rapriel, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam saudara-saudaraku. Bacaan renungan kita pada malam hari ini, tanggal 15 Agustus tahun 2026 adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Betapa indahnya karakter yang terpancar dalam kehidupan Kristus setiap hari. Dialah teladan kita. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membentuk karakter menurut keserupaan dengan Allah. Kasih karunia Kristus harus membentuk seluruh keberadaan kita, dan kemenangannya belumlah sempurna sampai seluruh alam semesta menyaksikan kelembutan yang menjadi kebiasaan hidup kita. Kasih yang menyerupai Kristus dan pembuatan-pembuatan kudus yang tampak dalam kehidupan anak-anak Allah. Setiap orang harus memperoleh pengalaman rohaninya sendiri. Tidak seorang pun dapat bergantung pada pengalaman atau kehidupan rohani orang lain untuk memperoleh keselamatan. Kita masing-masing harus mengenal Kristus secara pribadi agar dapat mewakilinya dengan benar di hadapan dunia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Tidak seorang pun di antara kita memiliki alasan untuk membenarkan sifat pemarah, karakter yang cacat, keegoisan, iri hati, kecemburuan, ataupun segala kenajisan jiwa, tubuh, dan roh. Kita harus belajar dari Kristus. Kita harus mengenal siapa Dia bagi mereka yang telah ditebusnya. Kita harus menyadari bahwa melalui iman padanya, kita memiliki hak istimewa untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan dengan demikian luput dari kebinasaan yang ada di dunia akibat hawa nafsu. Pada saat itulah kita disucikan dari segala dosa dan setiap cacat karakter. Kita tidak perlu lagi mempertahankan satupun kecenderungan berdosa. Ketika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kecenderungan-kecenderungan yang salah, baik yang diwariskan maupun yang dikembangkan melalui kebiasaan, dipangkas dari karakter kita, dan kita dijadikan alat yang hidup untuk melakukan kebaikan. Dengan terus belajar dari guru ilahi dan setiap hari mengambil bagian dalam kodratnya,
kita bekerja sama dengan Allah untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan iblis. Allah bekerja dan manusia pun bekerja, sehingga manusia dapat menjadi satu dengan Kristus sebagaimana Kristus adalah satu dengan Allah. Dengan demikian, kita duduk bersama Kristus di tempat-tempat surgawi. Pikiran kita beristirahat dalam damai dan keyakinan di dalam Yesus. Di dalam Dia terdapat kepenuhan yang tidak pernah habis. Allah telah menyediakan bagi kita setiap sarana dan setiap kasih karunia yang kita perlukan. Ia telah membuka bagi kita kekayaan pembendaharaan surga dan merupakan hak istimewa kita untuk terus-menerus mengambil dari kekayaan yang tidak pernah habis itu. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rapriel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini adalah satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, sebab berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita setelah kita menerima Yesus Kristus? Apakah supaya kita rajin beribadah, membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayatnya, dan menjadi orang yang lebih baik? Tentu lebih daripada itu. Allah ingin sesuatu yang jauh lebih dalam. Allah ingin karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam ayat inti renungan malam ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 yang berkata, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita diberikan janji-janji yang sangat besar, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Roh Nubuat di dalam manuskrip 138 1906 paragraf 6 berkata, keagungan hidup yang telah Kristus buat memungkinkan kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh penurutan dan pelayanan, menjadikan kita orang-orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tidakkah kita dapat mengalami kekuatan batin dari kesalehan yang menggerakkan Yesus Kristus? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan itu akan menyatakan bahwa kehidupan tersebut merupakan bagian dari kehidupan Kristus, mengenakan kuk Kristus dan memikul bebannya. Perubahan karakter manusia menjadikan kuk Kristus mudah dan bebannya ringan. Melalui iman, setiap orang dapat, jika ia mau, menjadi satu dengan Kristus dalam penurutan dan pelayanannya. Kodrat ilahi adalah keagungan hidup Kristus. Kita diberikan janji-janji yang sangat besar oleh Allah, supaya kita dapat mengambil bagian dalam keagungan hidup Kristus. Dengan mengambil bagian dalam keagungan hidup Kristus, kita memiliki hidupnya Kristus, sebab hidup adalah roh, dan hidup Kristus sama dengan roh Kristus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat, letter 63, 1903, paragraf 2 berkata, dalam kehidupan mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, terjadi penyaliban terhadap roh yang angkuh dan merasa diri cukup yang mengarah pada pengagungan diri. Sebagai gantinya, roh Kristus berdiam dan dalam kehidupan tampak buah-buah roh. Dengan memiliki pikiran Kristus, para pengikutnya menyatakan keindahan
tabiatnya. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi berarti menyingkirkan kesombongan dan keegoisan, lalu membiarkan Roh Kristus tinggal dan bekerja dalam diri kita. Hasilnya, kehidupan Kristus di dalam diri kita adalah buah yang sama, sebagaimana terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Pikiran, karakter, dan kehidupan kita semakin mencerminkan tabiat Kristus. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi bukan berarti kita menjadi Allah, melainkan kita menerima pekerjaan kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, penghibur dalam hati kita, sehingga karakter kita semakin mencerminkan karakter Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menerima roh yang lain atau yang disebutkan dengan istilah Allah Roh Kudus, kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Tentu tidak dapat. Oleh sebab itulah, banyak umat yang mengaku Kristen tidak dapat menghasilkan buah roh. Sebab yang diterima bukan kodrat ilahi atau kehidupan Kristus, melainkan kodrat atau kehidupan oknum yang lain atau ilah lain dan palsu. Mari kita baca kembali kutipan Roh Nubuat di dalam Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 yang berkata, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasehati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah telah menyediakan kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, oleh kehadiran Roh-Nya yang kita perlukan. Kekayaan sorga tidak pernah habis. Persoalannya bukan apakah Allah memiliki cukup kasih karunia untuk kita, tetapi apakah kita mau menerimanya dengan iman setiap hari. Mari kita terima Roh Yesus Kristus, bukan roh oknum atau ilah lain. Biarlah karakter Yesus Kristus memenuhi hati kita, dan biarlah orang-orang di sekitar kita melihat Kristus melalui kehidupan kita. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi berarti setiap hari Roh Kristus berdiam dalam hati kita. Kita semakin menyerupai Yesus Kristus dalam karakter dan semakin membiarkan Dia hidup melalui kehidupan kita. Kiranya kehidupan kita menjadi kesaksian bahwa Roh Yesus Kristus benar-benar mampu mengubah karakter dan kehidupan manusia. Jadilah renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita serta pertobatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar menerima Roh Yesus Kristus dalam hati kami oleh iman, sehingga karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus Kristus. Sebab karakter Yesus Kristus dalam hidup kami satu-satunya yang kami bawa ke sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus Kristus. Dan bila mana Yesus Kristus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami,
atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.